Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Masih sehat dan masih menjaga protokol COVID kah di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya menjaga dirinya masing-masing, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan tidak lupa memakai masker ketika keluar rumah. Oke, minggu ini masih dengan Miss Wilda dengan pembelajaran kimia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai konfigurasi elektron. Minggu lalu, kita sudah memahami atau mempelajari mengenai konfigurasi dengan aturan Born. Dan minggu ini akan kita lanjutkan dengan konfigurasi aturan Aufbau. Jadi, untuk lebih memahaminya, mari kita simak video selanjutnya. Oke, kita akan memasuki konfigurasi atom Aufbau. Tapi sebelumnya, kamu harus tahu dulu perbedaan antara konfigurasi atom Aufbau dengan konfigurasi atom dengan cara Bohr. Apa perbedaannya? Untuk konfigurasi dengan cara Born, Born hanya menjelaskan berapa buah elektron pada kulit-kulit atom, tidak menentukan secara spesifik kebolehjadian di mana posisi sebenarnya elektron tersebut pada kulit atom. Sedangkan aturan konfigurasi Aufbau itu sudah menjelaskan secara lebih rinci di mana kemungkinan besar adanya elektron pada sebuah kulit. Sehingga kulit atom ini kita bagi-bagi ke dalam beberapa orbital. Nah, orbital ini apa? Orbital ini adalah sebuah fungsi matematika yang menggambarkan elektron atau pasangan elektron dalam sebuah atom. Sehingga kita bisa menemukan kemungkinan atau probabilitas penemuan elektron lebih spesifik dalam kulit atom. Atau secara garis besar, Aufbau menentukan letak elektron secara lebih spesifik pada kulit dibandingkan Born. Oke, kita masuk fokus ke konfigurasi atom Aufbau. Konfigurasi atom Aufbau ini disebut juga dengan prinsip Aufbau yang ditemukan oleh, memang nama ilmuannya adalah Aufbau. Prinsip Aufbau ini kita sebut juga dengan azas pembangunan. Oke, tadi kita sudah berbicara pada kulit atom itu ada orbital-orbital yang diisi oleh elektron. Orbital-orbital ini dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sehingga dalam sebuah orbital ada orbital S, P, D, F. Dengan S itu probabilitasnya lebih orbital yang tingkat energinya lebih rendah, sedangkan F adalah orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Kemudian, SPDF ini untuk urutannya bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Untuk orbital S itu ada 1 sampai 7. Untuk orbital P itu dimulai dari 2 sampai 7. Dan orbital D dimulai 3 sampai 6, orbital F 4 sampai 5. Untuk elektron maksimum seperti kemarin di Born, itu pada kulit KLMN ada elektron-elektron maksimum yang hanya bisa diisikan pada kulit K2, kulit L 6, kulit L berapa ya? Kulit L 8, kulit M 18 dan seterusnya. Di orbital SPDF juga ada maksimum elektron yang bisa kita isikan. Di orbital S, ini kita hanya boleh mengisikan paling banyak 2 elektron. Orbital P itu paling banyak 6 elektron. Orbital D itu paling banyak isinya 10 elektron. Dan yang terbanyak adalah orbital F, 14 elektron. Oke. Bagaimana cara kita mengurutkan penulisan orbital seperti kita mengurutkan KLMN? Kita tidak mengurutkannya S, terus baru P, baru D, Tidak seperti itu. Tapi ada aturannya. Kita ikuti tanda panah. Panah yang teratas itu berarti nomor 1, berarti 1S yang pertama. Kemudian panah nomor 2 itu diisi dengan 2S, berarti setelah 1S tulis 2S. Kemudian panah yang ketiga dimulai dengan 2P, kemudian 3S. Begitu seterusnya. Dapat kamu lihat di urutan penulisan orbital seperti di layar. Jadi, penulisan orbital urutannya ini kurang lebih seperti ini ketika kita tulis semua.
Tapi kita nanti hanya akan menuliskan berapa yang kita butuhkan ketika mengkonfigurasi. Di sini ada keterangannya, angka yang berwarna hitam itu menunjukkan kulit atom. Huruf itu menunjukkan orbital pada kulit atom, dan angka yang berwarna merah itu menunjukkan jumlah elektron. Oke, untuk cara mudah menghafal dan mengingat urutannya, kalau kamu tadi mudah untuk menuliskan seperti pakai panah-panah, ada lagi cara mudah yang lain, yaitu dengan cara mengingat urutan dengan kata kunci susu sapi-sapi, sedap-sedap, sefdap-sefdap. Ketika kita hilangkan huruf vokalnya, itu akan menjadi urutan penulisan orbital. Untuk lebih pahamnya, mari kita lihat contoh berikut. Oke, contoh yang pertama kita lihat di sini SC21. Ingat, konfigurasi adalah konfigurasi elektron. 21 ini adalah proton. Tapi karena dia tidak bermuatan, maka elektron sama dengan proton. Jadi yang kita konfigurasikan adalah 21 elektron. Tadi, Miss bilang, kita harus meletakkan dulu orbital-orbital dan kulit atomnya. Sehingga kita tulis dulu susu, sapi, sapi, sedap, sedap. Jadi susu sapi sedap-sedap. Di sini S kita isi dengan 2 elektron. S yang ini juga 2 elektron, yang ini sedangkan P diisi dengan 6 elektron, S diisi dengan 2 elektron, P 6 elektron, S2, D 10, dan P 6. Oke, ini contohnya ya. Kita anggap aja angka yang di belakang adalah elektron. Harusnya dia menjadi bilangan berpangkat. Tapi karena lama mengeditnya, kita lihat aja. Angka yang di belakang adalah elektron. Di sini kita ingin elektron itu 21. Artinya jumlah keseluruhannya harus 21. Kita hitung dulu. Di sini ada 2. 2 sudah 4. Tambah 6 sudah 10. Ditambah 2 menjadi 12, ditambah 6 menjadi 18, ditambah 10 menjadi 20. Artinya kita cuma butuh satu lagi. Berarti kalau kita butuh satu lagi, di D ini artinya maksimum 10 elektron. Artinya kurang dari 10 kita boleh mengisinya. Kita isi D ini dengan 1 elektron, dan kita hapus yang P di belakang. Jadi dia ini sudah cukup angkanya sebanyak 21, 10, 20, dan 1, 21. Begitu juga dengan 13AL, artinya kita tulis dulu konfigurasinya tanpa memasukkan elektronnya, baru kemudian kita masukkan elektron. S itu diisi dengan 2, S diisi dengan 2, P diisi dengan 6, S diisi dengan 2, P6, S2, D10, dan P6. Kita hanya butuh 13, kita hitung. Di sini 2, kemudian 4, ini 10, ini 12. Berarti kita hanya butuh satu lagi. Karena P ini isi maksimumnya 6, boleh kita hapus dan kita isi dengan yang kita butuhkan. 1. Yang lainnya kita hapus. Jadi 10, 13. Inilah cara kita untuk mengkonfigurasikan elektron. Tapi ingat yang angkanya merah ini harusnya dalam bentuk pangkat. Tapi karena untuk lebih memudahkannya, Miss tulisnya berbeda warna aja sekarang. Oke, seperti konfigurasi yang di Bohr, di sini juga ada konfigurasi ketika atom bermuatan. Masih yang perlu kita ingat, yang dikonfigurasikan adalah elektron. Dan jika atom netral, maka proton sama dengan elektron. Jika atom bermuatan, maka elektron sama dengan proton dikurangi dengan muatan. Tapi, kalau di atom Bohr, kita kan bisa langsung ketika kita tahu elektron, kita bisa langsung mengkonfigurasikan. Tapi, pada aturan Aufbau, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jika atom bermuatan positif,
maka konfigurasikan dengan sejumlah proton, kemudian baru buang elektron dari orbital di kulit terakhir sejumlah muatan. Bagaimana maksudnya, Miss? Maksudnya seperti ini. Kita punya 13 Al plus 3, artinya muatan kita adalah plus 3. Artinya, jumlah elektron kita adalah proton dikurang muatan. Berarti proton kita 13 dikurang plus 3. Artinya kita punya elektron sebanyak 10. 10 ini adalah elektron kita. Tapi karena muatannya positif, kita akan mengkonfigurasikannya dulu sebanyak proton. Nih, konfigurasikan sebanyak proton. Kamu sudah paham tadi bagaimana mengkonfigurasikan. Nih, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Kita hitung sudah 13. Tadi aturannya adalah konfigurasikan sejumlah proton. Sudah. Kemudian baru buang elektron dari orbital di kulit terakhir sebanyak muatan. Artinya, kita akan membuang. Karena di sini proton 13 dan kita mau 10, kita mau membuang sebanyak muatan. Muatannya ada 3. Kita mau buang sebanyak muatan. Membuangnya itu harus dari kulit terakhir. Kulit terakhirnya adalah 3. Selain dari kulit terakhir, kita harus buang dari kulit dan orbital terakhir. Orbital terakhir itu di antara S dan P yang terakhir adalah P, karena urutannya S, P, D, F. Berarti kita buang dari yang P dulu. Kita mau membuang 3. Di P ini ada 1 elektron. Kita buang P 1 elektron. Nah, sisa dia 10. Kemudian masih ada 2 lagi yang mau kita buang karena tadi baru membuang 1. Kita ambil 2-nya itu dari kulit S. Kita buang. Sehingga Al13 plus 3 terkonfigurasi sebanyak ini. Nih, salah ya. Nih, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Coba kita lihat lagi dengan SC21 plus 3. Karena muatannya masih positif, artinya kita konfigurasi sebanyak proton. Konfigurasi 21. Nih, konfigurasi 10, 20, 21. Dan kita akan membuang sebanyak 3 elektron karena muatannya plus 3. Kan kita mau buang sebanyak plus 3. Nih, E sama dengan P dikurang muatan. Sama dengan 21 dikurang 3 sama dengan 18. Artinya kan jadi 18. Karena jadi 18 kan berarti dibuang 3 elektronnya. Pertamanya 21 jadi 18. Berarti kita akan membuang 3 buah elektron. Membuangnya tadi harus dari orbital di kulit terakhir. Ingat, yang merupakan kulit adalah angka hitam di depan. Kita lihat pada konfigurasi yang ini, angka terakhir atau terbesar adalah 4. Jadi 4 ini adalah kulit terakhir. Jadi 4s2 adalah yang akan pertama kali kita buang elektronnya, karena dia kulit terakhir. Karena kita mau membuang 3 tadi, kita buang di sini 2. Dah, tinggal di sini 19 ya. Tinggal 19. Kita mau jadi 18, berarti harus kita buang satu lagi. Di sini ada sama-sama kulit 3, tapi orbitalnya S, P, dan D. Orbital yang terakhir urutannya adalah S, P, D, F. Berarti yang terakhir adalah D kalau di sini. Artinya satu lagi elektron yang mau kita buang dari kulit D. Nah, jadi begini konfigurasinya. Jadi SC21 plus 3 konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Kemudian itu untuk aturan kalau dia bermuatan positif. Bagaimana kalau dia bermuatan negatif? Kalau dia bermuatan negatif,
Itu aturannya hitung jumlah elektron dengan P dikurang kemuatan, kemudian dikonfigurasi. Artinya kita langsung mencari elektronnya, baru konfigurasi. Kalau tadi konfigurasi sejumlah proton, baru dibuang elektronnya. Ini kebalikan. Di sini kita punya 9F1, 9F-. 9F- ini karena dia muatannya negatif, kita cari elektronnya dulu. Elektronnya adalah P dikurang muatan, 9 dikurang min 1, 10. Artinya elektron yang akan kita konfigurasikan adalah 10. Baru kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6. Jadi lebih mudah mengkonfigurasikan jika dia bermuatan negatif, karena gampang, hampir ini sama caranya dengan bor, cuman beda konfigurasi aja. Kalau yang muatan positif, konfigurasi dulu sejumlah proton, baru dibuang elektronnya sebanyak muatan. Membuangnya juga harus dari orbital kulit terakhir. Kita akan masuk ke elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Untuk mengetahui elektron valensi, maka elektron harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Ini aturannya sama dengan di konfigurasi Bohr. Caranya, kan kamu tadi disuruh untuk mengkonfigurasikan dulu atomnya. Misalnya nih, Na11 sudah kita konfigurasikan. Tapi aturannya tidak hanya mengambil yang kulit elektron di orbital terakhir saja. Ketentuannya ada lagi. Jika orbital terakhir adalah S, maka elektron valensi adalah elektron pada S. Jika orbital terakhir adalah P, maka elektron valensi adalah elektron pada P ditambah elektron pada S terdekat. Jika orbital terakhir pada D, maka elektron valensi adalah elektron pada D ditambah elektron pada S terdekat. Begitu juga dengan orbital F. Maka elektron valensinya adalah elektron pada F dan diambil elektron pada S terdekat. Misalnya nih, Na11 sudah kita konfigurasikan. Kita lihat, oh dia terakhirnya adalah 3s1. Karena dia berakhiran di S, maka elektron valensinya diambil adalah elektron pada kulit S itu, yaitu adalah 1. Jadi elektron valensi Na adalah 1. Pada Se34, kita konfigurasikan. Kita lihat, orbital terakhirnya adalah P. Kalau pada P, orbital terakhir P, maka elektron valensi itu diambil elektron pada P ditambah elektron pada S terdekat. Jadi, elektron pada P yang 4 ini, yang warna merah, ditambahkan dengan yang ada pada S terdekatnya, yaitu 4s2, diambil 2, yang warna merah juga, karena itu elektron. Sehingga elektron valensi pada Cl adalah 6. Begitu cara kita mengetahui elektron valensi pada sebuah atom. Terakhir, kerjakanlah tugas berikut dan akan dikumpul di waktu yang akan kita sepakati bersama. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.